Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini kita akan lanjut rangkuman light novel Kumoda Sugana Nika sebelumnya atau part 10. Jadi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di sini gue jelasin dulu mengenai wilayah pegunungan mistik. Jadi wilayah itu bukan hanya ada satu pegunungan, tapi dipenuhi oleh gunung-gunung bersalju yang sangat tinggi dan terjal. Lalu di bagian tengah dan di puncaknya terdapat satu naga kuno yaitu Es Dragonia, beserta anak buahnya atau naga es lainnya yang membuat wilayah itu mengalami musim salju terus-menerus. Dari awal adanya tempat itu jelas untuk memisahkan antara wilayah manusia dan iblis, dan ada satu hal lagi tapi nanti gue yang akan menjelaskannya. Lalu untuk monster lain yang mendiami wilayah itu tidak jauh beda dengan labirin yang dijaga oleh naga bumi Gakia, tapi masih lebih banyak dan mengerikan di labirin. Dan kemarin banyak yang nanya kenapa statnya lebih rendah dari ibunya Komoko padahal dia naga kuno. Dari kelas saja Quintar Attack udah jelas monster kelas bencana yang pasti memiliki stat yang lumayan tinggi. Tapi yang lebih penting itu bukan hanya HP, MP, dan SP-nya, tapi tingkat ability yang dimiliki oleh makhluk itu. Dan naga kuno sekelas Nia jelas memiliki tingkat ability yang sangat tinggi seperti penyerangan, ketahanan, sihir, resistensi, dan kecepatan. Dan juga keunikan lainnya yang membuat dia bisa mengendalikan es dengan skala yang sangat luas. Kurang lebih seperti itu guys. Sebelumnya urat itu ada di sekitaran sini atau desa-desa yang dimusnahkan juga dari wilayah itu. Dan juga pasukan elf Potimas yang sebelumnya dia bantai. Dan setelah itu dia mulai bergerak ke bagian terdalam. Lalu di sisi lain Shirori dan yang lainnya sudah mulai melanjutkan perjalanan, dan setelah cukup lama berjalan akhirnya mereka sampai di lereng pegunungan atau desa yang sebelumnya dimusnahkan oleh urat. Mereka melihat bekas pembantaian yang dilakukan oleh sang ogre cukup brutal dan mengerikan di desa itu. Tapi Ariel memutuskan untuk menginap semalam di tempat itu karena jika sudah di atas tidak mungkin untuk beristirahat lagi di tengah badai salju yang sangat lebat. Mengingat fisik Shirori sangat lemah. Itu pun dia dibantu dengan batu ajaib yang bisa menyimpan panas untuk menjaga suhu tubuh Shirori agar kuat menahan dinginnya pegunungan itu. Saat Sophia sedang mengendus seperti anjing, dia bisa mencium bau darah yang masih segar tidak jauh dari tempat itu, dan mereka pun memutuskan untuk mengeceknya. Ternyata ada beberapa mayat elf yang belum lama mati dan mereka menyimpulkan kalau itu juga ulah sang ogre. Tapi kenapa para elf bisa ada di tempat ini? Shirori dan Ariel berpikir mungkin saja Potimas berniat menyerangnya di tempat ini dan tahu kalau Shirori dan yang lainnya akan melewati jalan itu. Cuma yang ada di situ adalah mayat elf, bukan para robot tercanggih milik Potimas. Walaupun mungkin para elf itu juga pasukan yang kuat, tapi untuk menghadapi Ariel itu nggak akan cukup sama sekali dan harusnya Potimas tahu itu. Lagi-lagi mereka tidak mengerti apa yang coba Potimas lakukan. Tapi menurut Shirori, kalau sang ogre harus memiliki kekuatan yang besar untuk membantai para elf itu. Saat itu Shirori melihat ekspresi Ariel seperti mendapat kesimpulan lain, tapi Shirori tidak menanyakannya. Mungkin Ariel bisa membaca pergerakan Dustin sebelumnya guys. Selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Potimas dan Oka Sensei sendiri. Saat itu mereka baru saja kembali dari pegunungan mistik dan ternyata Potimas sendiri juga ikut dengan Oka sebelumnya. Tapi hanya mereka berdua yang selamat dari amukan urat dan Potimas memutuskan untuk kembali ke desa elf. Potimas tidak menduga kalau Dustin akan ikut campur, tapi setelah Potimas melihat urat yang sudah kehilangan akal, dia juga tidak tertarik untuk membawanya ke desa. Karena akan sangat merepotkan dan hanya membuang-buang energi. Saat itu wajah Oka terlihat sangat sedih dan putus asa, seperti tidak mau menerima kalau salah satu muridnya sudah berubah menjadi monster yang mengerikan dan tidak punya sisi kemanusiaannya lagi. Mungkin dia merasa gagal sebagai guru karena tidak sanggup menolong urat. Walaupun para elf yang dibantai oleh urat bagi Potimas cuma sekedar alat, tapi bagi Oka mereka adalah keluarga atau rasnya. Di sini Potimas juga menjelaskan kalau dari lahir Oka mempunyai kemampuan unik bernama daftar siswa. Kemampuan itu memberikan informasi spesifik para muridnya pada Oka, khususnya tempat kelahiran mereka, dan juga bisa memprediksi penyebab dan kapan kematian mereka, walaupun tidak akurat 100%. Tapi jika reinkarnator itu bisa menghindari kematian, maka informasi itu juga akan direvisi ulang dalam daftar murid Oka. Makanya Potimas bisa yakin kalau sang ogre yang sedang diincar di pegunungan mistik adalah seorang reinkarnator. Karena urat sudah berkali-kali hampir saja mati dan otomatis hasil prediksi dari skill Oka juga mengalami revisi. Dan di waktu ini Potimas sudah mendapat setengah reinkarnator atau yang sudah tinggal di desa elf.
Tapi menurut Potimas, jika dari awal Oka melakukannya sendiri, maka dia akan kesulitan menemukan para muridnya. Namun untung saja Potimas mempunyai jaringan yang sangat luas dan bisa memanfaatkan informasi sekecil apapun. Awalnya tujuan Potimas membawa Oka ke pegunungan mistik bukan hanya untuk menculik Urat, tapi tujuan utamanya adalah ingin melihat Oka merayu Sophia dan Shirori, dan kalau bisa mereka saling bertarung satu sama lain. Sophia dan Shirori kan paham kalau ras elf itu jahat, nah sedangkan pemikiran Oka itu sebaliknya, jadi kalau dipertemukan maka akan menimbulkan pertentangan di antara mereka. Lalu sifat Ariel yang cukup lembek pada teman-temannya tidak akan ikut campur dengan permasalahan reinkarnator dan Potimas sangat memahami hal itu. Dan itulah yang ingin dia lihat tadinya. Pasukan yang dia bawa juga sebenarnya cukup kuat dan tujuannya hanya untuk mempersulit Ariel. Tentunya Potimas juga sudah memanipulasi otak Oka agar berani mengambil tindakan. Atau Potimas sendiri yang akan membunuh Oka, Sophia, dan Shirori di saat Ariel dan boneka Taratex sedang disibukkan menghadapi pasukannya. Ya, dia cuma ingin memuaskan keinginannya saja sih, dan dia juga tidak masalah jika Oka terbunuh karena sudah mendapat semua informasi mengenai para reinkarnator. Jadi kalau Oka hidup ya syukur, tapi kalau mati ya tidak masalah bagi Potimas. Sebelumnya saat Oka berencana menculik Sophia, ternyata Potimas juga bersamanya dan dia cukup kaget melihat refleks Sophia yang tidak ragu-ragu menyerang anak kecil seperti Oka. Kalau Potimas telat 1 detik saja memindahkan Oka, maka sudah pasti Oka akan mati terkena serangan Sophia. Potimas penasaran bagaimana Ariel melatih dan mendidik Sophia sampai seperti itu atau tidak punya keraguan sama sekali dalam membunuh. Padahal harusnya orang lain melihat Oka itu cuma seorang gadis kecil. Kalau itu harusnya Potimas tanya sama Shirori sih. Lalu di sini Oka masih terus menangisi nasib Urat dan mulai menanyakan pada Potimas apakah tidak ada yang bisa kita lakukan. Potimas menjawab, bukankah kau sudah melihatnya kalau makhluk itu bukan lagi manusia, dia sudah menjadi binatang buas yang tidak lagi punya akal sehat untuk berpikir. Bahkan ketika kau memanggil namanya, dia sudah tidak merespon sama sekali. Tapi di sini Oka tetap memaksa dan mengatakan pasti ada jalan lain untuk menyelamatkannya. Namun Potimas bilang, kalaupun ada, aku tidak akan membuang-buang waktu dan energi hanya untuk menyelamatkan makhluk seperti itu. Mendengar kata-kata Potimas, Oka semakin terlihat sedih dan putus asa, dan saat Potimas mulai pergi, Oka masih terus mengatakan kalau aku masih gurunya. Ya, kenyataan yang paling pahit bagi Oka itu kalau dirinya tidak bisa menolong para muridnya, tapi ya Oka sudah berusaha semampunya. Lalu kita menuju ke sudut pandang Urat, guys. Jadi setelah Urat membantai pasukan Potimas, akhirnya dia mencapai level maksimal sebagai King Ogre dan bisa berevolusi menjadi Oni. Dan ukuran tubuhnya juga kembali mengecil seperti halnya manusia. Saat itu Urat cukup kaget melihat wajahnya yang sama seperti wajah dia sewaktu di bumi. Bagi reinkarnator yang terlahir menjadi monster memang memiliki wajah yang sama jika sudah mencapai tingkat evolusi tertentu. Walaupun bagi Urat sendiri merasa tidak pantas lagi mempunyai wajah itu karena sudah berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Apalagi dirinya saat ini hanya dipenuhi oleh rasa membunuh dan bertarung, dan pikiran itulah yang selalu muncul di benaknya. Dia juga sempat mengambil pakaian di desa sebelumnya walaupun dirinya tidak sudi memakai pakaian itu, tapi suhu di wilayah itu sangat dingin jadi Urat terpaksa memakainya. Saat itu, dirinya sedang menciptakan katana baru yang mempunyai elemen petir, karena katana dia sebelumnya kan berhasil direbut oleh kakek Ronan. Dan setelah selesai dia menilai katana itu menggunakan batu penilaian yang selalu dia bawa untuk melihat hasilnya, karena dia belum punya skill penilaian. Di sini Urat teringat sihir teleportasi milik kakek Ronan dan kebetulan setelah dirinya menjadi Oni, ada pilihan untuk membeli kemampuan itu atau spatial magic, jadi dia menggunakan skill point untuk mengambilnya. Tapi tentu saja dia harus menaikkan level skill itu agar bisa menggunakan teleportasi. Namun untuk sementara dia bisa menyimpan banyak senjatanya di ruang dimensi saku miliknya sendiri. Setelah itu dia mulai memikirkan tujuannya dan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Tapi di pikiran dia hanya teringat desa goblinnya, jadi Urat memutuskan akan tinggal di sana dan menjalani hidup damai layaknya goblin. Namun di sisi lain dirinya dipenuhi oleh kemarahan dan ingin sekali rasanya membunuh dan bertarung untuk melampiaskan kemarahannya. Ya, Urat di waktu ini emang kerjanya selalu marah dan marah, sama seperti namanya, dan itulah efek buruk dari skill Urat yang didapatnya. Lalu saat Urat mulai berjalan menuju desa Goblin, perlahan pikirannya mulai dipenuhi oleh kegelapan, bahkan dirinya sudah lupa di mana desa itu berada. Tak lama kemudian dirinya sudah benar-benar kehilangan kewarasannya dan di pikirannya saat itu hanya ingin bertarung dan membunuh.
Dan untuk kali ini hampir tidak mungkin Wrath bisa kembali lagi, jadi setelah itu dia hanya akan menyerang siapa saja yang dilihatnya dan akan terus mengamuk sampai fisiknya tidak sanggup bertahan lagi. Lalu kita kembali ke Shiraori guys. Setelah menginap satu malam di desa itu, mereka melanjutkan perjalanan dan singkat cerita mereka sudah mulai berjalan di bagian atas pegunungan mistik dan salju di wilayah itu juga sangat tebal. Karena tidak mungkin kereta bisa berjalan di atas salju setebal itu, jadi Ael yang membawanya atau digendong sama dia keretanya. Dan Shiraori tetap rebahan di dalam kereta itu. Sedangkan dua Venerusnya dinaiki sama Sophia dan Mera. Sambil terus berjalan, Sophia bertanya pada Ariel apakah ada monster yang perlu diwaspadai. Dan Ariel menjawab tidak perlu khawatir selama aku bersamamu, palingan cuma ada naga es nanti di atas sana. Tapi terkadang monster jenis goblin menyerang secara mendadak walaupun mereka lemah tapi mempunyai keberanian yang sangat tinggi. Dan seringkali mereka menyerang secara berkelompok. Jadi bagi manusia biasa yang melewati wilayah itu, ancaman dari monster goblin sangat merepotkan. Tapi Ariel bilang ada yang lebih merepotkan dari mereka, yaitu monster jenis Anogat atau kera pendendam yang pernah Kumoko bantai di labirin. Singkat cerita, setelah beberapa hari mereka hampir sampai di puncak pegunungan atau bagian tengah wilayah itu. Salju yang turun di tempat itu juga sangat lebat dan Shiraori udah mulai menggigil seperti orang sakit. Tapi Ariel bilang situasi ini sangat aneh karena harusnya Nia tahu kalau Ariel sedang melewati wilayah itu. Dan para naga es paham tidak mungkin mengalahkan Ariel, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menjatuhkan salju se ekstrim itu. Apalagi terakhir kali Ariel melewati wilayah itu, dia melakukan perjanjian sama Nia, yaitu tidak akan mengusik satu sama lain jika nantinya Ariel akan kembali. Dan harusnya Nia tidak membuat cuaca di wilayah itu semakin ekstrim. Jadi menurut Ariel, ada makhluk kuat lain yang mengharuskan Nia melakukan itu. Hanya ada satu kesimpulan yang mereka dapat, yaitu sang ogre yang sedang membuat masalah dengan naga es. Shiraori berpikir kalau sang ogre mungkin sedang mengalami masa mudanya, makanya dia sangat bersemangat membuat masalah di mana-mana seperti makhluk yang maniak akan pertempuran. Tapi dia juga sangat kesal karena lagi-lagi sang ogre menghambat perjalanannya. Jadi Shiraori berharap semoga naga es memukuli sang ogre sampai mati dan segera menghentikan badai saljunya yang gila. Tak lama kemudian ada segerombolan Anogat yang sedang berlari ke arah mereka, bahkan jumlahnya sangat banyak. Itu adalah jenis monster yang sangat merepotkan karena jika ada satu dari mereka yang dilukai, maka yang lainnya akan ikut menyerang dan tidak akan berhenti sampai orang yang melukai mereka mati. Mereka adalah monster yang sangat pendendam. Ya, dulu Kumoko hampir aja mati sama tuh monster gara-gara cuma membunuh satu dari mereka. Dan kemungkinan di sini mereka menjauh akibat pertempuran Nia melawan Wrath. Ael, Riel, Viel, dan Sal juga sudah bersiap di posisi masing-masing, tapi karena jumlah mereka sangat tidak masuk akal, jadi Ariel menciptakan serangan dahsyat yang langsung melenyapkan segerombolan Anogat itu dan sebagian dari mereka terhempas ke segala arah. Tapi gelombang dari serangan dahsyat Ariel juga mengakibatkan salju di wilayah itu mengalami longsor dan tentu saja itu jadi masalah bagi mereka sendiri. Jadi saat Ael melompat ke udara, Shiraori yang masih berada di kereta juga ikut terlempar keluar dan terbawa oleh longsoran salju itu. Walaupun Ael, Mera, dan Sophia langsung menangkapnya dari atas, tapi setelah itu masih ada beberapa Anogat yang menghantam tubuh Sophia dan akhirnya mereka terjatuh dan terbawa arus dari longsoran salju itu. Jadi untuk sementara mereka terpisah dari Ariel. Tapi kita menuju ke sudut pandang Wrath dulu guys. Saat itu Wrath sedang bertarung melawan es Dragonia dan tentu saja dia masih di mode ngamuknya. Entah sudah berapa monster yang dia kalahkan, selama berhari-hari dia cuma ngamuk dan akhirnya sampai di tempat Nia. Walaupun sudah dikuasai oleh kemarahan, tapi insting bertarungnya tetap tinggi. Contohnya saat itu dia memanfaatkan katana apinya untuk menahan suhu tubuhnya agar tidak membeku. Karena jika tidak seperti itu, dia tidak akan bisa bertahan dari dinginnya efek kekuatan Nia. Tapi walaupun berada dalam mode peningkatan, semua serangannya tidak mampu melukai Nia sedikit pun. Dia adalah naga kuno dengan pertahanan paling tinggi setelah Gakia. Dan di sini Nia juga cuma menghembaskan Wrath setiap kali dia menyerang, tidak langsung membunuhnya. Karena bosnya atau Gulia sudah memberi perintah pada semua naga kuno untuk jangan membunuh para reinkarnator. Jelas Gulia mendapat perintah itu dari Di. Dan di sini beberapa kali Nia menggunakan telepati hanya untuk mengatakan nasibmu sangat menyedihkan dan terlalu menyedihkan untuk dilihat. Apakah hanya keinginan untuk membunuh yang tersisa di pikiranmu? Tapi Wrath yang sudah tidak bisa berpikir lagi cuma bisa meraung dan semakin membabi buta dalam menyerang. Dia juga mulai merobek semua pakaiannya, tapi untung saja masih ada sehelai kain yang menutupi bagian vitalnya.
Lalu dia mulai menyerang Nia lagi sekuat tenaga, tapi tetap saja mau berapa kali pun Wrath menyerang, tidak akan mampu melukai Nia. Di sini Nia mengatakan kalau dirinya bisa dengan mudah membunuh Wrath jika saja Gulia tidak melarang itu. Jadi akhirnya Nia meninggalkannya, tapi Nia tetap memberikan suhu yang sangat dingin pada Wrath agar nantinya dia bisa mati perlahan di tempat itu. Karena jika Wrath mati gara-gara kedinginan, maka Nia tidak akan disalahkan. Dan bagi Nia, Wrath lebih baik mati daripada terus menderita seperti itu. Sebenarnya Nia juga sangat kasihan sama Wrath, tapi Nia tidak sanggup menolong Wrath di tahap itu. Mau bagaimanapun Nia adalah naga kuno yang menjaga wilayah itu dan tentu saja dari awal dia menyaksikan apapun yang dialami oleh Wrath. Sama halnya seperti Gakia yang menyaksikan perjuangan Kumoko dari awal. Lalu setelah Nia pergi, Wrath cuma terdiam dan berusaha mencari keberadaan lain untuk dibunuh. Dan tak lama kemudian dia melihat sihir api yang terbang ke udara tidak jauh dari tempatnya saat itu. Jadi kita kembali ke Shirori guys. Saat itu Shirori baru saja siuman dari pingsannya akibat terbawa oleh longsoran salju sebelumnya. Dan dia sudah ada di dalam iglu dengan api yang menyala di sampingnya. Iglu itu seperti ini guys, dan itu Sophia yang membuatnya. Tubuh Shirori juga sudah disembuhkan oleh Sophia dan di sini Shirori mengucapkan terima kasih pada Sophia. Lalu Sophia menjawab itu bukan masalah, oke? Jadi saat itu Shirori cuma bersama Sophia, Mera, dan Sael, sedangkan Ariel, Viel, Riel, dan Ael terpisah dari mereka. Karena salju saat itu sangat lebat, jadi Sophia meminta Mera untuk memberikan tanda pada Ariel menggunakan sihir api agar Ariel yang mencari mereka. Dan api itulah yang tadi sempat dilihat oleh Wrath. Tapi memberikan tanda berarti sama saja menarik monster lain yang ada di wilayah itu, jadi Sophia, Mera, dan Shirori memerintahkan Sael untuk selalu siaga. Karena Sael adalah petarung terkuat mereka saat ini. Ternyata Sophia juga sempat mengambil beberapa anogat untuk dijadikan makanan karena bisa saja mereka akan lama terjebak di tempat itu. Dari kecil Sophia sudah terbiasa makan apa saja termasuk monster beracun dan sebagainya. Tapi di sini saat Sophia akan memakan anogat, Shirori menghentikannya karena Shirori pernah memakan monster itu dan rasanya sangat buruk, bahkan tidak layak untuk dimakan. Jadi dia tidak jadi memakannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba sabit putih sudah ada di sebelah tangan Shirori, padahal harusnya sabit itu ada di dalam kereta yang sedang dibawa oleh Ael. Menurut Shirori, sabit putih menggunakan teleportasi karena merasakan adanya bahaya yang mengancam Shirori. Karena setelah sabit itu di-buff sama Di, kan dia jadi punya kehendak sendiri seperti para almain. Apalagi saat dulu Shirori melahap inti GMA, sabit putih juga ikut menyerap sebagian energi itu, jadi dia juga bertambah kuat. Dan benar saja ada serangan dahsyat yang menghantam iglo mereka, tapi di saat bersamaan sabit putih juga menghalau serangan itu dan melindungi tubuh Shirori. Tapi mereka tetap terhempas akibat serangan dahsyat itu karena hanya sabit putih yang langsung menyadarinya. Bahkan lengan Shirori sampai patah karena mau bagaimanapun fisiknya masih lemah. Tapi jika saja sabit putih tidak menghalau serangan itu, sudah pasti Shirori akan mati. Sedangkan Sophia, Mera, dan Sael juga ikut terlempar dan saat Shirori mencari mereka, dia melihat ada pria cabul dengan 2 tanduk di kepalanya dan pria itulah yang tadi menyerang mereka. Tapi Shirori tidak asing dengan wajahnya karena wajah itu sama dengan teman sekelasnya yang bernama Kyoya Sasajima. Ia tumben dia hafal nama dan wajah teman sekelasnya sih. Dan karena sang ogre yang menyebalkan sudah berevolusi menjadi Oni, jadi Shirori menyebutnya Mr. Oni atau Mas Oni. Setelah itu, Sophia dengan sigap langsung memerintahkan Sael untuk menghadapi Mr. Oni dan Sael pun langsung masuk ke mode tempurnya. Tapi begitu kagetnya Shirori, Sophia, dan Mera melihat serangan Sael yang begitu cepat bisa ditangkis oleh Mr. Oni. Bahkan dia terus menangkis serangan itu. Walaupun di mata Shirori pergerakan Wrath dan Sael tidak terlihat karena saking cepatnya, tapi tubuh Wrath belum terluka yang berarti dia mampu menangkis dan mengimbangi kecepatan Sael. Lalu di sisi lain Sophia yang panik karena melihat tubuh Mera terluka parah akibat serangan tadi dan mulai menyembuhkannya. Tapi Shirori sendiri belum ada yang menyembuhkannya dan kalau dia terlalu lama ada di situasi itu maka bisa-bisa dia akan mati kedinginan. Saat itu terjadi pertempuran yang cukup dahsyat antara Wrath melawan Sael, bahkan Sael menggunakan semua kemampuannya seperti racun tingkat tinggi, sihir elemen sesat, dan ke-6 senjatanya. Menurut Shirori, Mr. Oni harus memiliki stat yang lebih tinggi dari Sael jika dia bisa mengimbanginya. Karena jika orang itu mempunyai stat yang sama, maka bisa dipastikan Sael yang akan menang. Soalnya boneka Taratek itu multi talenta guys. Mereka mempunyai sihir yang tidak jauh beda dengan Kumoko saat di labirin, sedangkan tubuh mereka didesain untuk bertarung jarak dekat maupun jarak jauh. Lalu setelah Sophia menyembuhkan Mera, dia terlihat akan bergabung dalam pertarungan dan hampir aja melupakan Shirori yang juga butuh penyembuhan.
Jadi Sophia juga menyembuhkan Shirori dulu sebelum membantu Sahel. Shirori juga memberitahu Sophia kalau wajah Mr. Oni itu sama dengan wajah teman sekelas kita, yaitu Koya Sasajima. Tapi ternyata Sophia tidak menyadarinya dari tadi karena dia emang tidak pernah menghafal wajah dan nama teman sekelasnya. Di tengah pertarungan urat, Shirori meneriakkan nama Koya Sasajima dengan keras, tapi urat cuma membalasnya dengan raungan seperti marah mendengar nama itu. Malahan urat memusatkan energinya pada katana apinya dan memberikan tebasan yang sangat dahsyat ke arah Sahel. Bahkan serangannya sampai membuat celah raksasa di wilayah itu dan Sahel pun terlempar sangat jauh akibat menahan langsung serangan urat. Karena ternyata mereka sedang berada di atas gelas raksasa, jadi serangan api berat membelah wilayah itu sampai tidak terlihat lagi bagian bawahnya. Selanjutnya ada sudut pandang dari Burimus yang menceritakan perjalanannya selama diasingkan di pegunungan mistik. Tapi gue bersingkat aja karena nanti akan ada di sudut pandang urat sendiri yang lebih detail. Cuma kalau kita melihat dari perspektif urat, Burimus adalah manusia yang sangat keji dan dialah penyebab utama dari semua penderitaan yang dialami oleh urat. Sedangkan kalau kita lihat dari perspektif Burimus sendiri, ya ras goblin lah yang jahat. Karena setiap karakter di novel ini mempunyai kebenaran masing-masing yang mereka yakini, jadi jangan heran kalau kadang gue bilang ini jahat dan nanti bilang ini baik. Karena gue cuma menyampaikan sudut pandang mereka aja guys. Di tahun yang sama saat pasukan Burimus kena bantai sama Kumoko, dia dikirim ke pegunungan mistik sebagai hukumannya. Dan harus tinggal di desa yang sebelumnya dilewati oleh Shirori. Burimus tinggal di desa itu bersama banyak petualang lain yang mungkin juga sedang menjalani hukuman. Dia dituntut untuk membuat prestasi yang membanggakan, seperti misalnya memberantas para monster yang tinggal di dekat jalur utama, agar akses ke wilayah iblis atau manusia lebih mudah tanpa adanya ancaman. Tapi itu adalah hal yang mustahil mengingat banyaknya monster di pegunungan mistik. Singkat cerita, setelah beberapa bulan Burimus tinggal di desa itu, para goblin yang biasanya cuma menyerang orang yang melewati pegunungan mistik, akhir-akhir itu pergerakan mereka sampai ke desa-desa di lereng pegunungan. Bahkan setiap goblin mempunyai senjata yang berkualitas dan itu sangat tidak masuk akal untuk ukuran goblin. Dan berbulan-bulan berikutnya parti Burimus mulai menyelidiki hal itu untuk dijadikan prestasinya agar diizinkan pulang oleh kekaisaran. Karena di bulan itu juga Burimus mendapat kabar kalau anaknya mengalami penculikan. Singkat cerita, setelah beberapa lama parti Burimus akhirnya bisa menaklukkan desa goblin dan hanya menyisakan goblin anak-anak dan orang tua. Tapi ada satu hal yang sangat mengejutkannya, yaitu dirinya berhasil menemukan satu goblin yang menjadi dalang dari semua senjata yang selama ini digunakan oleh para goblin. Akhirnya goblin itu dijadikan budak oleh Burimus menggunakan kemampuan spesialnya. Dan setiap harinya goblin itu diberikan monster oleh Burimus agar dia yang mengalahkannya sendiri dan naik level. Sehingga kemampuan penciptaan dari goblin itu juga meningkat dan bisa menciptakan senjata yang lebih kuat lagi. Setelah berbulan-bulan berikutnya, goblin itu berevolusi menjadi hobgoblin dan di waktu ini dia sudah bisa menciptakan senjata sihir yang sangat langka. Kali ini Burimus merasa yakin dengan prestasinya kalau kekaisaran akan menerimanya lagi dan bisa pulang untuk mencari anaknya. Selama waktu itu, Ronan juga terus memberikan persediaan makanan dan senjata pada Burimus tanpa diketahui oleh kekaisaran. Lalu untuk meningkatkan level dan kemampuan goblin yang diperbudaknya, Burimus bahkan mengendalikan dia untuk membunuh dan memakan kerabatnya sendiri atau adik kecil berat yang sangat dia sayangi. Dan bahkan juga kedua orang tua goblinnya. Dan hal inilah yang memicu kemunculan skill berat. Dan otomatis berat juga mendapat gelar pemakan kerabatnya sendiri. Tapi setelah hampir 2 tahun berlalu, pihak kekaisaran belum juga memberikan izin pada Burimus. Sedangkan skill pengendalian yang dia terapkan pada Wrath sudah hampir mencapai batasnya karena Wrath juga terus bertambah kuat. Di waktu ini Burimus mulai ketakutan dan berencana kembali ke kota tidak peduli nantinya dianggap buronan atau apapun. Tapi catatan mengenai Burimus akhirnya berhenti di sini karena Wrath sudah membantainya guys. Selanjutnya kita menuju ke sudut pandang Ariel. Jadi setelah Shirori terpisah cukup jauh bahkan sudah di luar jangkauan deteksi Ariel, ada segerombolan Anugat lagi yang datang dan menyerang Ariel tanpa henti. Untuk melampiaskan kekesalannya, Ariel menyerang mereka secara brutal bahkan membuat wilayah itu porak-poranda. Tapi Ariel juga sudah menyuruh Viel dan Riel untuk mencari Shirori. Tak lama kemudian Nia datang dari atas dan langsung memberikan keluhannya atas perbuatan Ariel yang sudah membuat wilayahnya jadi tidak karuan. Tapi Ariel yang sedang kesal karena terus memikirkan Shirori masih hidup atau tidak, malah tambah dibikin kesal sama Nia yang pura-pura mengeluh. Jadi Ariel langsung mengusirnya kalau dia tidak punya urusan. Tapi bukannya pergi, Nia malah semakin menggoda Ariel dan menyuruh Ariel untuk minta maaf atas perbuatannya.
Atau paling tidak, Ariel diminta untuk memberikan alkohol yang ada di gerbong kereta, kata Nia. Bagi Ariel, Nia adalah naga kuno yang paling menyebalkan di antara lainnya. Dia itu cewek guys, dan mempunyai kepribadian yang sombong, cerewet, dan sok cantik. Tapi kenapa dia sangat berani pada Ariel, padahal tidak mungkin untuk mengalahkannya? Karena jika Ariel mengancamnya, Nia akan membawa nama bosnya atau Gulie untuk mengancam balik. Ya, mereka selalu seperti itu karena Gulie terlalu memanjakannya. Dan di sini Ariel yang tidak mau menanggapi ocehan Nia memperbolehkan dia jika ingin mengambil alkohol yang ada di kereta. Tapi Ariel juga bilang jika Nia tidak segera pergi dan semakin membuat marah, maka Ariel akan segera membunuhnya. Karena aku juga sudah membantai Gakia di labirin. Mendengar itu, sikap Nia langsung berubah drastis, selalu meminta maaf sama Ariel. Dan Ariel menyuruh Nia untuk menghentikan badai saljunya di wilayah itu. Nia pun menuruti perkataan Ariel, tapi badai saljunya tidak akan langsung berhenti begitu saja karena suhunya sudah terlalu dingin, jadi akan membutuhkan waktu. Sambil mengeluh, Nia mulai terbang dan bergumam mengenai urutan kejadian hari itu yang bagi dia sangat menjengkelkan. Namun Ariel yang sempat mendengar Nia mengucapkan bocah nakal yang kemungkinan adalah sang ogre, Ariel pun menghentikan Nia dan menanyakannya. Dan Nia menjawab kalau bocah itu sudah berevolusi menjadi Oni lalu membuat masalah di sana-sini, jadi aku memarahinya dengan keras. Karena Gulie memerintahkan untuk jangan membunuhnya. Jadi Nia membuat suhu yang sangat dingin agar bocah nakal itu mati perlahan, karena itu lebih baik bagi dia. Ariel tidak mengerti dengan logika para naga karena menciptakan badai salju ya sama saja membunuhnya. Dan Ariel juga bertanya-tanya kenapa Gulie memberi perintah seperti itu pada Nia. Tapi saat Ariel menanyakannya, Nia malah mengalihkan pembicaraan. Lalu Nia menceritakan sedikit awal mula berat sampai menjadi saat ini. Tapi Nia tidak sanggup menceritakan perbuatan kejam dan hina yang sudah dilakukan manusia padanya karena itu sangat menjijikan bagi Nia. Dan kalau bisa Nia ingin bocah nakal itu mati secepatnya untuk mengakhiri penderitaannya. Ariel lumayan kaget karena seekor naga seperti Nia merasa kasihan dan ingin menolong makhluk lain. Dan akhirnya Nia pun pergi sambil membawa sake yang diberikan oleh Ariel. Dan semoga aja sakenya tidak beku. Setelah itu Ariel mulai mencari Shirori, Sophia, Merah, dan Sael. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya. Jadi para naga kuno kalau ngomong sama Ariel itu sok-sokan berani karena mentang-mentang punya Gulie atau bos mereka. Oke, mungkin segitu aja untuk rangkuman kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kru guys.